Perkenalkan, nama saya Bas Arya Nugroho sebagai pemateri ke-1. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep komputasi awan. Komputasi awan adalah model komputasi yang menyediakan akses layanan komputasi seperti penyimpanan, komputasi, dan jaringan melalui internet. Yang model komputasi awan memungkinkan Anda untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi kapanpun, dimanapun, dan dengan perangkat apapun. Layanan komputasi awan. Yang pertama itu penyimpanan awan. Penyimpanan awan adalah layanan untuk menyimpan data secara online melalui internet. Data disimpan di pusat data. Untuk penggunanya adalah seperti cadangan data, seperti file atau tim atau individu. Akses dokumen secara lintas perangkat. Untuk layanan adalah seperti Google Drive, iCloud, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah komputasi awan. Komputasi awan adalah model layanan aplikasi atau jaringan melalui internet. Ini mungkin pengguna menjalankan aplikasi atau menganalisa data. Contohnya itu Google Cloud Platform atau Microsoft Azure. Tiga itu adalah jaringan awan. Jaringan awan adalah pendekatan untuk mengelola dan menyediakan sumber daya jaringan seperti router, firewall, dan bandwidth melalui teknologi berbasis awan. Dengan ini digunakan untuk mendukung infrastruktur komputasi awan atau layanan berbasis awan. Contoh penggunanya adalah perusahaan yang membutuhkan koneksi lintas wilayah, aplikasi atau website dengan lalu lintas tinggi. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan jenis-jenis layanan kompetensi awan. Yang jenis-jenis kompetensi awan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu LAS. Infrastruktur sebagai layanan menyediakan akses ke sumber daya fisik seperti servis, penyimpanan, dan jaringan. Yang kedua yaitu PaaS. Platform sebagai layanan menyediakan platform pengembangan dan penyebaran aplikasi. Dan yang ketiga yaitu SaaS. Perangkat lunak sebagai layanan menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet. Tantangan dan risiko komputasi awan. Yang pertama itu keamanan data. Risiko hilangnya data karena serangan cyber dan masalah keamanan. Yang kedua itu ketergantungan pada penyedia. Risiko gangguan layanan jika penyedia mengalami masalah teknis atau pemadam listrik. Yang ketiga itu biaya tersembunyi. Pengukuran tambah yang tidak terduga untuk layanan dan fitur tambah. Yang keempat itu migrasi data, kompleksitas dan potensi masalah saat memindahkan data ke cloud. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi tentang keamanan dan privasi dalam komputasi awan. Pertama itu enkripsi data. Enkripsi data yaitu proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali oleh pihak yang memiliki fungsi dekripsi. Dalam komputasi awan,
Enkripsi memainkan peran penting untuk melindungi data selama penyimpanan, riset, dan saat transmisi atau in transit. Kedua, autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna memastikan bahwa hanya individu yang sah yang dapat mengakses data atau sistem tertentu. Hal ini mencegah akses tidak sah yang dapat menyebabkan kebocoran data atau pelanggaran privasi. Ketiga, kontrol akses. Kontrol akses mengatur siapa yang dapat mengakses data atau sumber daya tertentu dan dalam kapasitas apa. Hal ini membantu mencegah kesalahan atau penyalahgunaan akses. Yang keempat, audit dan pemantauan. Audit dan pemantauan adalah proses memantau aktivitas dalam sistem cloud untuk mendeteksi ancaman atau aktivitas mencurigakan secara real time. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko sebelum menjadi masalah besar. Seri selanjutnya yaitu tren dan perkembangan komputasi awan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, dan membuat keputusan yang diintegrasikan dalam layanan komputasi awan untuk otomatisasi dan analisis data. Yang kedua yaitu komputasi tanpa server atau serverless computing. Komputasi tanpa server adalah model pemrosesan di mana pengguna dapat menjalankan kode tanpa harus mengelola infrastruktur server secara langsung, karena penyediaan layanan cloud yang menangani semua aspek manajemen server. Ketiga, edge computing. Edge computing adalah metode komputasi yang memproses data di dekat sumber data atau perangkat pengguna untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi. Keempat, blockchain adalah teknologi penyimpanan data dalam bentuk rantai blok yang terdistribusi dan aman, digunakan untuk memastikan transparansi, integritas, dan keandalan data. Materi selanjutnya yaitu Cloud Computing Deployment Model. Yang pertama yaitu Public Cloud. Public Cloud adalah layanan komputasi awan yang disediakan oleh pihak ketiga seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Layanan ini tersedia untuk umum dan diakses melalui internet. Kedua yaitu Private Cloud. Private Cloud adalah layanan komputasi awan yang dijalankan secara internal oleh organisasi infrastruktur. Ini khusus digunakan untuk satu entitas dan biasanya dioperasikan di pusat data milik sendiri. Ketiga yaitu Hybrid Cloud. Hybrid Cloud adalah gabungan dari Public Cloud dan Private Cloud. Model ini memungkinkan data dan aplikasi untuk dibagi antara kedua jenis cloud, memberikan fleksibilitas dan opsi optimalisasi biaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Komputasi awan menawarkan berbagai manfaat dan peluang. Penting untuk memahami jenis-jenis layanan, tantangan, dan tren terkini. Pilih penyediaan layanan awan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan mulailah memanfaatkan kekuatan komputasi awan. Selanjutnya